Smith. Sorry apa mbak? Aku suka The Smith, Mas. Sampean punya selera musik yang bagus loh, Mas. Sampean ya suka The Smith juga ya mbak? To die by your side is a heavenly way to die. Holy shit! Itulah pertemuan awal si Tom yang bertemu Summer. Dan pertama kalinya Tom dibuat GR sama Summer di dalam sebuah lift kantor. Kejadian tak sengaja lagi. Tom bertemu Summer di acara tunangan rekannya, Millie, di kantor. Hal itu tak disia-siakan Tom lagi. Tom mengajak kenalan Summer. Summer adalah karyawan baru di perusahaan itu. Dan Tom adalah karyawan senior, 3-4 tahun di sana. Tom ini adalah sarjana arsitek yang kerja di perusahaan advertising. Dia bekerja membuat kartu ucapan, walaupun pekerjaan ini tak sesuai bidangnya. Tom tetap dengan senang dan menikmati pekerjaan di advertising ini. Apalagi di sana ketemu Mbak Summer. Hari ke-28. Singkat cerita, ada sebuah acara karaoke yang diselenggarakan di sebuah bar. Tom bertemu Summer. Tom juga nonton Summer menyanyikan sebuah lagu, sehingga membuat Tom semakin terpesona dengan aura Summer ini. Katanya vibesnya positif. Summer, Tom, dan temannya Mackenzie berbincang-bincang di dalam bar itu. Di tengah obrolan mereka, Mackenzie kepo bertanya tentang kehidupan pribadi Summer. Summer berkata jika dirinya tak memiliki pacar. Dirinya trauma menjalin sebuah hubungan setelah perceraian dari orang tuanya. Tiba-tiba Tom menanyakan pertanyaan pamungkasnya kepada Summer. Bagaimana jika sampean Mbak Summer ternyata jatuh cinta beneran? Hayu. Summer tak menjawab pertanyaan Tom dan dia mengalihkan topik pembicaraan. Tibalah mereka bertiga akan pulang. Mackenzie yang sedang mabuk, omongannya ngelantur kemana-mana, sampai-sampai membuka rahasia Tom selama ini pada Summer, jika Tom menyukai Summer. Setelah Mackenzie pulang pakai taksi, Summer mengklarifikasinya pada Tom secara to the point. Apakah benar yang dikatakan Mackenzie? Dan Tom menjawab, iya. Langsung saja dipotong oleh Summer. Sudah hanya sebagai teman kan, Mas? Tom pun mengiyakan jika dia suka sebagai teman. Ialah adalah holy shit, apes. Hari ke-31. Singkat cerita, ada suatu kejadian di ruang fotokopi. Entah apa yang memasuki pikirannya Summer. Tiba-tiba tanpa basa-basi lagi, langsung saja temoy-temoy tanpa sensor-sensor sana sini, Summer mendadak mencium Tom. Tom yang tidak mau kehilangan kesempatan membalas juga ciuman Summer. Tiba-tiba setelah balasan dari Tom, alah Summer jadi nggak mau. Nggak mau, Mas, mulutmu bau. Hari ke-34. Suatu saat di mall IKEA, Tom dan Summer mencoba beberapa produk IKEA, mulai dari sofa, kursi, peralatan dapur hingga kasur. Mereka berdua membuat keadaan seolah-olah adalah pasangan suami istri. Tapi si Summer berpesan lagi sama Tom, jangan baper lo ya, kita kan hanya berteman. Tak puas dengan adegan pasutri-pasutrian di IKEA itu, mereka melanjutkan adegan itu di rumah Summer. Terlihat Tom yang masih merapikan rambutnya, saudara-saudara, sembari menguatkan pendiriannya bahwa ini hanya berteman. Kemudian dengan gagahnya dia menerobos kamar Summer. Matanya melongo melihat Summer yang lagi rebahan di kamar dengan dibungkus selimut saja untuk nonton alur cerita dari Andi Underdog. Maaf, salah skrip.
Sehingga Tom tak kuasa menahan pasukan rudalnya, saudara-saudara. Pasukan rudal mencoba menerobos dinding penjagaan dari Summer, saudara-saudara. Terlihat pasukan pertahanan Summer lama-lama kewalahan juga, saudara-saudara. Serangan rudal fokus, tidak noleh-noleh kanan kiri dan tidak bisa diajak kompromi lagi, saudara-saudara. Rudal itu semakin gagah, saudara-saudara. Jebollah pasukan pertahanan Summer, saudara-saudara. Terjadilah pergulatan usluk-usluk jeru, saudara-saudara. Pagi harinya Tom senang sekali karena semalam habis ritual begituan. Dia merasa menjadi laki-laki seutuhnya. Be real man. Hari ke-87. Hubungan mereka semakin mesra saja. Kali ini mereka jalan-jalan untuk mencari DVD The Beatles. Tiba-tiba nyasar ke kumpulan DVD film dewasa. Akhirnya mereka berdua nobar DVD film dewasa. Dan juga mempraktekkan seperti yang ada pada DVD itu di dalam kamar mandi, saudara-saudara. DVD pergulatan masih diputar on, saudara-saudara. Dua sejoli siap mengcover isinya, saudara-saudara. Tom bersiap kuda-kuda, saudara-saudara. Summer terlihat bersusah payah untuk membangun pertahanannya, saudara-saudara. Lagi-lagi, saudara-saudara, rodalnya Tom tak terbendung oleh sistem pertahanan Summer, saudara-saudara. Akhirnya mereka berserang-serangan, saudara-saudara, sehingga membuat adegan usluk-usluk kampu jeru lagi, saudara-saudara. Hari ke-118. Tom didesak adiknya agar bisa tegas tentang status hubungannya dengan Summer. Sehingga Tom dengan semangat baja sebagai seorang laki-laki gentleman berniat memperjelas hubungannya dengan Summer. Jadi pacar, alhamdulillah. Gak jadi, oke-oke aja. Gak patean wes, lu jual, gua beli. Dan apa yang terjadi temoy-temoy? Alah dalah, Tom belum berani menanyakan pada Summer temoy-temoy. Tom malah ikut skenario Summer. Kita FWB-an aja ya Tom. Yang penting kita happy. Kalau kamu happy, aku kan juga happy. Malamnya mereka minum-minum di sebuah bar. Ada seorang pria bad boy mengganggu Summer. Maka dengan sigapnya Tom melindungi Summer seperti seorang laki-laki gentleman. Terjadilah baku hantam antara Tom dan pria bad boy itu di dalam bar. Hal itu membuat Summer malu karena dia jadi pusat perhatian. Sesampainya di rumah Summer menjelaskan dia tak ingin ditolong Tom saat di bar tadi. Tapi menurut Tom, lu sudah sepantasnya laki-laki membela perempuan. Tapi keinginan Summer, Tom gak perlu repot-repot nolongin dia karena kan statusnya hanya teman. Apa? Teman? Apa Mbak Summer? Katamu cuma teman. Yo, boy. Tom emosi karena dirinya merasa sudah ngapa-ngapain sama Summer. Kok masih berstatus FWB? Akhirnya Tom dengan marah besar pergi meninggalkan Summer. Dengan basah kuyup Summer mendatangi Tom di apartemennya untuk meminta maaf padanya. Tom pun akhirnya memaafkan Summer. Kali ini si Summer yang agresif, saudara-saudara. Dia langsung menerobos pertahanan Tom, saudara-saudara. Summer langsung menyambar Tom juga, saudara-saudara. Summer sudah nggak urus, nggak buat benteng-bentengan lagi, saudara-saudara. Tom tak kuasa menahan sambaran maut dari Summer, saudara-saudara. Rudalnya dengan mudahnya menerobos Summer, saudara-saudara. Dan yang terjadi setelah itu adalah pertempuran sengit di apartemen Tom, saudara-saudara. Dan adegan empuk jeruk ketiga kalinya selesai dilakukan, saudara-saudara.
Hari ke-191, Tom dan Summer ngedate dengan nonton film The Graduate di bioskop. Hari ke-314, Tom terlihat nonton di bioskop sendirian dengan wajah sedih yang itu artinya Summer pergi meninggalkannya tanpa sebab. Dan usut punya usut, rupanya si Summer juga resign dari kantor advertising itu. Hari ke-321, Tom yang semakin depresi karena ditinggalkan Summer sehingga membuat pekerjaannya di kantor jadi malah berantakan. Hingga ia dipanggil Pak Manajer untuk diberi peringatan. Hari ke-345, Mackenzie dan Paul, teman Tom, berinisiatif mengenalkan Tom sama seorang cewek bernama Allison. Allison mengira jika itu adalah kencan pertamanya dengan Tom. Tapi Tom malah curhat tentang masa lalunya dengan Summer. Di sana dia menceritakan dari awal perkenalannya sampai putusnya dengan Summer. Dan rupanya di hari 191 yang tadi, saat Tom dan Summer nonton film The Graduate di bioskop, ternyata saat itu Summer menangis terseduh-seduh melihat scene akhir dari film The Graduate itu. Yang intinya di film itu menceritakan ada seorang mahasiswa berprestasi yang baru lulus kuliah bernama Ben yang gak punya tujuan hidup. Ben digoda sama mamanya temennya, sebut saja namanya Bunga. Singkat cerita, Ben lama-lama suka sama anaknya si tante ini. Adiknya Bunga itu namanya adalah Elaine. Ending filmnya adalah ketika si Elaine mau nikah, si Ben mengejarnya lalu mengajaknya kabur naik bis. Di sanalah timbul keraguan di wajah Ben. Mau tak apain ini anak orang? Wong aku juga gak punya tujuan hidup. Dan juga si Elaine tersadarkan saat menatap wajah Ben yang sedang kebingungan. Lah yo ngapain kok ya aku yo mau diajak pergi sama orang yang gak punya tujuan hidup ini loh. Ini yang membuat si Summer menangis di hari ke-191 itu. Hari-hari berikutnya si Summer menjauh tipis-tipis dari Tom. Kita kembali ke cerita kencan Tom dan Allison. Tom yang dengan asiknya bercerita tentang Summer membuat Allison sebel. Yo ngapain sih kok malah bahas cewek lain itu loh. Sehingga tak berselang lama hubungan PDKT Allison dan Tom berakhir. Hari ke-402, acara pernikahannya Millie. Di tengah perjalanan di sebuah kereta, Tom bertemu dengan Summer lagi. Seharusnya nih Tom itu masih marah sama Summer karena meninggalkannya. Tetapi Summer malah ngajak ngopi. Tom pun luluh dan tidak marah lagi pada Summer. Sorenya Tom dan Summer menghadiri pesta pernikahan Millie. Summer juga mengundang Tom di acara pesta besar-besaran geden-gedenan di rumahnya yang diselenggarakan esok hari. Tom dandan sekeren mungkin untuk datang ke pesta Summer. Sesampainya di sana, rupanya Tom dibuat kecewa lagi karena tak sesuai dengan ekspektasinya. Rupanya itu adalah pesta pertunangan Summer. Hari ke-442, kehidupan Tom mulai tak karuan. Dan akhirnya setelah berkarir lama di perusahaan advertising itu, dia memutuskan untuk resign kerja. Hari ke-450, Tom mulai membangun semangatnya sedikit demi sedikit. Dia juga melamar kerja di perusahaan yang baru, bekerja sesuai bidangnya semasa kuliah, yaitu arsitektur. Dan hari itu pula adalah hari pernikahan Summer. Hari ke-488, Tom bertemu dengan Summer lagi. Kali ini mereka sudah janjian karena Summer akan mengklarifikasi semuanya. Summer menjelaskan semuanya secara gamblang dan juga memberikan semangat pada Tom untuk hidup menjalani masa depannya. Dan akhirnya Tom pun bisa menerima keputusan Summer.
hari ke-500 dan ini ending dari film ini. Tom yang sedang nunggu interview di perusahaan arsitek bertemu dengan cewek cantik lagi. Ternyata cewek ini kenal dengan Tom dari dulu, tapi Tom tak mengenalnya. Tom tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia langsung kenalan dengan cewek itu. Mereka berdua pun ngobrol dan sangat akrab sekali. Dan siapakah nama cewek itu, teman-teman? Nama cewek itu adalah Autumn. Autumn artinya musim gugur, yang artinya hubungan Tom dan Autumn akan gugur atau gagal maning. Dan film pun selesai.